Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Instan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Instan yang berantakan ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian mendapatkan informasi dan sedikit demi sedikit ilmu yang mudah-mudahan bisa kalian terapkan ya guys ya. Balik lagi ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tilam. Sekali lagi yang baru datang, baru kesasar ke channel ini, jangan lupa di subscribe, dinyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Kreatif Channel, karena subscribe itu gratis dan ilmu itu mahal. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe dan nonton dengan ikhlas, kalian dapatkan ilmunya ya guys ya, walaupun sedikit demi sedikit. Nah jadi pembahasan tentang video kali ini adalah Insan mau berbagi sedikit bagaimana teori ataupun bagaimana proses dan tahapan kalian itu bisa sukses dalam usaha budidaya jamur tiram dengan cara beli backlog. Kemudian bagaimana rotasi backlog yang baik untuk para pemula, untuk orang-orang yang masih beli backlog itu bagaimana rotasinya supaya ya usaha kalian itu mendapatkan atau mengalami peningkatan dengan hanya menggunakan modal awal ya guys. Nah jadi di sini Insan akan berbagi sedikit pengalaman Insan dulu, bagaimana cara Insan mengelola dari 500 log sampai 1 tahun itu Insan punya sekitar 5.500 log. Nah itu ya guys ya, dengan hanya modal yang 500 log pertama itu guys. Nah jadi awal-awalnya memang terkesan tidak mungkin ya guys ya, memang butuh ketekunan, butuh konsentrasi, butuh fokus supaya kalian itu memang usahanya mengalami peningkatan. Jangan dari awal itu berharap ataupun mengharapkan keuntungan yang berlebih, karena usaha jamur tiram itu nggak seperti itu ya guys ya. Terutama buat para pemula itu memang prosesnya harus panjang, harus mengalami jatuh bangun, kemudian harus mengalami susah-susah, harus bisa disiplin dalam keuangan, karena memang proses penantian log dari mulai nanam sampai tumbuh itu nggak cepat ya guys ya, butuh waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu lah kita katakan. Buat para yang pemula yang masih baru beli backlog itu butuh waktu berminggu-minggu untuk bisa menghasilkan jamur. Itu kalau misalkan supplier kalian itu bisa ready lognya yang full ya guys. Kalau misalkan nggak ada yang full, kalian bisa nunggu sampai berbulan-bulan. Nah jadi itu guys, di sini saya coba berikan tipsnya buat kalian bagaimana rotasinya itu yang baik ya guys ya, dari sesuai dengan pengalaman yang udah Insan alami, yang udah Insan kerjakan. Karena memang dari dulu awal-awalnya Insan memang berawal dari beli log dulu guys, nggak langsung bisa buat log, nggak langsung bisa buat bibit. Jadi benar-benar dari tingkatan SD, SMP, SMA, nah terus baru sampai ke yang paling sulitnya. Jadi kalau misalkan kalian belum apa-apa langsung mau buat yang susahnya, nah itu ya memang bukan suatu hal yang mustahil, tapi memang harus ya istilahnya konsentrasinya ya harus lebih tinggi. Tapi kalau mau mudahnya ya harus memang step by step, dimulai dari belajar berbudidaya, belajar merawat, belajar mengurus, belajar pemasaran. Nah seperti itu guys, baru kalau misalkan semuanya itu udah kalian genggam, baru mulai belajar produksi. Nah seperti itu guys kalau dari step by step yang Insan kerjakan dulu. Nah jadi langsung balik ke temanya tadi ya guys ya. Untuk pertama 500 log yang pertama dulu Insan beli. Nah memang jauh guys, ke kota Medan, dan itu 500 log yang pertama. Insan memang minta bibit yang sudah mau full lah ya guys ya, mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi full udah 90%, karena memang ready ada yang seperti itu, jadi ya nggak masalah kalau misalkan ada. Nah, jadi sesampainya di rumah itu langsung nggak lama ada yang buka cincin, kemudian jangka waktu 10-15 hari ada yang udah mulai panen. Nah jadi dibilang fokus yang pertama itu bagi Insan adalah uang jamurnya itu ya guys ya. Uang jamurnya itu nggak akan Insan gunakan sama sekali. Nah buat kalian, kalau kalian mau sukses dengan modal awal hanya 500 log aja atau 1000 log pertama, seperti itu guys konsentrasinya, fokusnya. Uang jamur itu ataupun hasil dari backlognya itu jangan pernah dipakai dulu guys. Ya kalau misalkan operasional untuk beli plastik atau apa itu nggak masalah ya guys ya, tapi kalau jangan untuk pengeluaran yang lain. Usahakan fokuskan uang jamurnya itu disimpan
Nah, jadi dalam waktu sekitar 1 bulan pertama itu insan udah balik modal ya guys ya. Nah, memang harus dituntut dalam perawatan yang bagus, kemudian pemasaran dengan harga jual yang bagus, supaya itu tadi guys, mengejar kembali modal dulu guys. Nah, jadi kalau misalkan sudah kembali, langsung dibelanjakan lagi guys. Jadi kalian udah punya 1000 log. Walaupun yang 500 log pertama itu udah mulai masa pertengahan ya guys ya, tapi nggak masalah, masih produktif juga, bisa dibilang itu udah adalah keuntungannya. Nah, jadi 1 bulan atau 1,5 bulan lebih terkumpul, yang penting dana itu kembali modal. Nah, kalian itu harus bisa belanja log lagi guys. Supaya apa? Supaya modal kalian itu tadi sudah langsung kembali ke dalam bibit. Karena kalau modal di tangan itu bisa kepake untuk apa-apa ya guys. Jadi kalau langsung sudah jadi bibit itu nggak masalah, karena suatu saat pasti akan tumbuh jamurnya. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi itulah yang insan lakukan dulu gitu terus sampai ke bulan ketiga. Jadi istilahnya insan hanya mengeluarkan 500 log pertama dengan menahan diri, tidak menggunakan uang jamur sama sekali itu untuk keperluan lain. Jadi semuanya itu memang untuk pure belanja bibit dan plastik. Nah, seperti itu ya guys. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa fokus seperti itu, kemudian uang jamur kalian gunakan, kalian pakai, kalian ambil, nah itu sulit ya guys ya manajemen keuangannya. Jadi singkat cerita sampai ke 2 bulan 3 bulan kemudian insan seperti itu terus. Belanja log rata hanya 1,5 bulanan ya guys ya, baru terkumpul uang modal itu tadi. Karena memang masa panennya untuk log di sini itu nggak sampai 4 bulan ya guys ya. Biasanya sudah mencapai target 3,5 ons sampai 4 ons, jarang memang yang ada 4 ons, tapi adalah rata-rata 3,5 on, dan itu sudah lumayan guys dibandingkan dengan harga lognya. Harga jamurnya masih lebih tinggi lagi. Jadi bisa dikatakan satu modal log itu bisa hampir 2 kali lipat modal jamurnya keuntungannya. Nah, seperti itu guys. Jadi lumayan cepat balik modal. Jadi selama 1 tahun itu insan bisa katakan ada sekitar 5.500 log ya guys ya, 5.500 log kalau dikumpulkan semua. Tapi kan kalau 3 bulannya itu per 3 bulan kita udah ganti lagi, kita udah ganti log yang lama kita keluarkan. Jadi modal log yang ada di kumbung insan saat itu sudah ada sekitar 2.500-an, mungkin sekitar 3.000 lah, karena kan memang nggak insan buang sekaligus. Jadi dibuangnya bertahap-bertahap. Nah, seperti itu guys. Jadi dengan modal 500 log yang pertama dulu dikali 2.500 ya guys ya, jadi uangnya sekitar 1.250.000. Nah, 1.250.000 itu modal awal. Mungkin ditambah transport lah dulu guys. Transportnya dulu sekitar 500.000 karena memang jauh ya guys. Nah, jadi setelah modal awal itu kembali, langsung insan belanjakan log lagi. Jadi fokusnya seperti itu guys, konsistensinya seperti itu. Bagaimana supaya kalian itu cukup mengeluarkan modal di awal usaha saja, kemudian yang selanjutnya itu udah tinggal modal itu yang berputar. Begitu juga menurut insan kalau usaha-usaha lain ya guys ya. Buat teman-teman mungkin ada yang menjalankan usaha lain, misalkan beternak ikan lele, kemudian beternak jangkrik, kemudian atau apalah, usahakan seperti itu guys. Konsentrasi modalnya itu seperti itu. Bagaimana supaya usaha kalian bisa berkembang, kalian memang bisa harus menahan diri, untuk tidak menggunakan uang modal. Bagaimana supaya usahanya itu bisa berkembang dan maju, memang uang modal itu harus dipisahkan dari uang-uang pribadi. Tapi jika kalian sudah berhasil bertahan dalam waktu minimal 1 tahun aja lah guys dengan putaran seperti itu, maka kalian udah nggak ngerasakan keluar modal lagi guys. Jadi mengumpulkan untuk 1.250.000 itu dalam sebulan itu cepat ya guys ya. Apalagi kalau kalian udah 3.000-an. Kalau udah 3.000-an mengumpulkan segitu aja mungkin hanya dalam waktu 2 minggu ataupun 3 minggu sudah terkumpul. Nah, jadi untuk belanja log itu lebih mudah lagi ya guys. Nah, sedangkan produksi kalian itu terus meningkat asalkan kumbung kalian memang kapasitasnya lumayan besar lah, minimal ya kapasitas 5.000-an log lah, supaya memang rotasi di dalam itu tidak terlalu padat, kemudian kalian tidak kebingungan tempat untuk menyusun lognya. Dan yang lebih penting itu pemasaran kalian itu ada ya guys. Kalau pemasarannya itu ada, mau berapa log saja masuk, mudah-mudahan bisa terjual, mudah-mudahan bisa habis. Sekali lagi juga jangan terlalu terpaku dengan harga pasaran. Sekali lagi harga jamur itu tidak dijual per kilo ya guys ya. Tapi kalau di sini guys, mungkin kalau di daerah kalian memang harga jualnya itu per kilo. Tapi untuk wilayah Sumatera Utara sendiri
harga jamur itu bukan pasar yang menentukan, tapi budidayanya ataupun pengusahanya ataupun petaninya guys. Nah, karena kita bisa melihat pasar saat pasar mulai rame jamur, saat petani-petani jamur itu mulai banjir, kita bisa ya untuk mengimbangi pemasaran itu ya kita bisa menurunkan timbangan, karena di sini hitungannya per bungkus, per on, bukan per kilo guys. Nah, jadi memang tergantung daerah juga sih guys. Pasti berbeda tempat, berbeda pemasaran, berbeda harga jual. Yang penting kuncinya adalah strategi pemasaran kalian itu bagaimana supaya harga jual jamur itu bisa diimbangkan dengan harga backlognya, terutama buat teman-teman yang masih beli log. Usahakan harga jual jamurnya itu nggak sampai setengah dari harga lognya ya guys, per kilo. Kalau misalkan harga lognya itu sekitaran 2000-an, harga jamurnya per kilo harus ada 10 ribuan, minimal 10.000 ataupun 12.000 lah guys. Jadi kalian itu masih dapatkan untung. Buat teman-teman yang lain yang baru mencoba, coba diterapkan strategi ini, mudah-mudahan bisa sukses. Apalagi yang rajin like, rajin nonton, mudah-mudahan kami doakan semoga bisa lebih sukses lagi, lebih maju. Buat teman-teman yang lain jangan lupa berbagi pengalaman, buat teman-teman master berbagi jawaban untuk teman-teman yang bertanya, supaya kita mendapatkan ilmu jariah dari ilmu yang kita berikan kepada orang lain. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.